Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jelisa Jonzadesa, BM 23540048. Saya akan mengajarkan materi PPKN Pancasila kelas 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak. Ada yang sudah masuk? Ada. Siapa? Jahit. Juan. Siapa nggak masuk? Main sama Raffi. Main terus ya. Sekarang kita mau nyanyi Kepo Pancasila. Kalian boleh berdiri dulu. Boleh. Capek bu. Berdiri, ayo berdiri biar lebih semangat. Ayo, 1, 2, 3. Simbol sila pertama itu bintang. Simbol sila kedua itu rantai. Simbol sila ketiga itu pohon beringin. Simbol sila keempat kemana rantai. Simbol sila kelima itu apa? Simbol sila kelima itu apa? Simbol sila kelima itu pagi dan cerdas. Simbol kelima simbol sila Pancasila. Boleh sekarang jadi anak-anak, ibu punya contoh perilaku yang baik di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti tadi kita berdoa, lalu kita saling sapa, saling membantu antar teman. Nah, itu ternyata ada hubungannya dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hari ini kita akan membahas Pancasila dan lambang negara kita. Ada yang tahu artinya Pancasila itu apa? Tidak. Lambang negara. Dasar negara. Lambang. Jadi Pancasila adalah Dasar negara. Oh. Pokoknya Mbak Cici mau. Nah, kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca itu adalah 5. Sila adalah dasar atau pedoman hidup kita. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup kita. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Nah, di sini Ibu ada lambang negara Garuda Indonesia. Di sini ada lambang-lambangnya seperti ada bintang, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas sama rantai. Di sini ada lambangnya. Jadi Pancasila yang pertama dilambangkan oleh bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada pohon beringin. Yang keempat, ada kepala banteng. Yang kelima, ada padi dan kapas. Sekarang Ibu minta 5 orang masuk ke depan untuk menempelkan sesuai dengan sila.
Ayo 5 orang siapa? Yang mau di depan? Wardini Bu. Yang saya. Ayo kita. Yani. 3 boleh Bu? Boleh. Bu guru melu kelet tangannya Bu. Bu, kayak siapa tuh? Kenapa sih? Melu kelet. Udah cerita apa nih ke tempat duduk? Nah, seperti ini benar ya? Iya. Kita baca sama-sama Pancasila dari Pancasila pertama dan kelima. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kita akan memain game ular tangga. Yeay. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Masing-masing kelompok salah satu perwakilannya, satu-satu. Langsung munggah Bu. Kalian berdua sih dulu. Aku pengen beli jenggot. Kertas, batu, gunting. Rata silakan ini ada berapa teman-teman? 6. Di sini Bu. Iya, bawa aja. Tendang. 3. Dijalani ini dari sini. Menjawab kok, mari aku menjawab ya. 1, 2, 3. Simbol sila pertama Pancasila itu kecil. Kemudian ada yang menjawab. Simbol. Bintang. Cepet-cepet. Ayo giliran kita. Nomor. Yes. 2. Munggah langsung. Apa lambang negara Indonesia? Ya ini naik kita. Oh, naik. Simbol sila. 3 Pancasila. Pohon beringin. Pohon beringin. Ora. Kepala banteng. Sekali lagi ayo. Simbol ketiga loh, pohon beringin. Ini nempel iso. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa itu Bu? naik ke 5. Simbol sila kelima Pancasila. Kaki jaga pas. Itu. Dia buat dia. Dua. Ini bunyi. Bunyi Pancasila keempat. Ini enggak sih? Bunyi sila Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul semuanya. Sekarang kita kasih tepuk tangan buat teman-teman. Yeay. Alhamdulillah. Ularnya naik. Kita cerita nggak boleh bisik ya. Perhatikan dulu. Ya. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kita tarik kesimpulan bahwa dari dasar negara kita dari 5 Pancasila itu kita bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti Pancasila yang pertama apa? Kita ingat namanya Ketuhanan yang Maha Esa. Kegiatan sehari-harinya apa? Contohnya di sini.
Doa sebelum makan. Kalau di rumah contohnya kita berdoa bersama-sama sama ibu, sama ayah. Kalau di sekolah Berdoa bersama teman-teman, sama bu guru juga. sila kedua. Sila kedua, manusia yang tidak beradab, Saling tolong menolong sesama bu guru. Kalau di rumah kita membantu ibu mencuci piring. Kalau di sekolah kita bisa menolong teman yang sering jatuh. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Tidak membeda-bedakan orang. Upacara bendera. Dasar. Kelas bu. Iya. Sila keempat. Sila keempat. Kita bermusyawarah memilih ketua kelas. Apa lagi? Usul voting. Musyawarah. Yang terakhir sila kelima. Gotong royong. Kita bisa menghargai pendapat teman juga. Nah, Ibu akan memberikan lembar evaluasi dibawa pulang ke rumah ya. Iya Bu. Dikerjakan secara individu. Ya, nanti kalau nggak tahu boleh WA bu guru. Boleh. Namanya yang mana, Bu? Nomor 17. Nah, anak-anak cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Sudah paham bu? Sudah paham? Sudah. Sekarang kalian kemas-kemas dulu sebelum kita pulang. Iya. Ya. Ketua kelas boleh dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Birabbil Terima kasih. alamin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bu guru. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon bantuannya untuk berdiri di kelas 1 ya. Ya Bu Guru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sita Iwadini, NPM 354057. Untuk menjadi kelas 1 ya. Materi tentang matematika. Materinya itu mengenal bentuk bangun datar. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah. Mas. Hari ini yang nggak masuk siapa? Wadi. Iya. Wadi sama Wadi ini kembar. Iya. Sama Wadi ini pun gini. Oh, 3 ya beda. Di mana? Suronan. 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 Berarti orang ya yang mana ya? Wadi sama Dini. Iya. Nanti bilangin kalau besok suruh masuk gitu ya. Ya Bu, insyaallah. Ya. Sebelumnya, ini Bu Guru akan mengajarkan tentang materi bangun datar. Kalian sudah pernah tahu belum bangun datar? Belum. Oke. Di sini ada beberapa contoh banyak banget bangun datar. Nanti yang Bu Guru akan jelaskan. Sebelum masuk materi, Bu Guru akan Eksperimen. oh iya, ini belum pada semangat semuanya ya? Masih lemes ya? Iya Bu. Sebelum SPK, Bu Guru sebelum memulai pembelajaran berdoa dulu ya. Nanti kan dulu berdoa ya. Iya. Belum berdoa ya? Iya. Kelasnya masuk nggak? Siapa? Masuk nggak ketua kelasnya? Ayo minta tolong ketua kelasnya.
dulu? Ya. Siap gerak, berdoa mulai. Ini Selesai. Alhamdulillah. Sebelum masuk lanjut pembelajaran kita harus semangat. Semangat. Semangat dulu ya. Tetap semangat. Udah semangat belum? Belum. Sekali lagi. Nggak mau. Yang dua kali. Ya. Sampai lagi ya. Ya. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Sebelum memasuki materi, di sini Bu Guru akan mempelajari materi tentang bentuk bangun datar. Di sini tuh ada banyak banget contoh bangun datar. Bu Guru akan menjelaskan apa itu bangun datar ya. Ya. Bangun datar yaitu bentuk yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi atau ketebalan. Yang pertama itu contoh bangun datar itu 1 persegi. Yang kedua persegi panjang. Yang ketiga segitiga. 4 trapesium. Yang kelima itu jajar genjang. 6 belah ketupat. Contoh bangun datar itu yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, ketiga segitiga, keempat trapesium, yang kelima jajar genjang, yang keenam belah ketupat. Bu Guru apa? Ditulis enggak? Ditulis ya. nggak mau. Harus mau itu Nggak punya pensil. pakai spidol. Pensilku diambil Wardini. Wardini nakal ya. Iya. Kan Wardini nggak masuk. Wardini nggak masuk. Nggak mau. Pensil satu kelas di bawah. Berarti nggak bisa tulis kan dia. Ya nanti tak marahin ya. Iya. Di sini gimana akan menjelaskan tentang bangun datar ya. Yang pertama itu persegi. Persegi itu bentuknya kotak. Ini yang kedua ini persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat trapesium, yang kelima ini Lupa. jajar. Ayo, layang-layang ini belah ketupat. Ini lingkaran, yang terakhir layang. Kalian tahu nggak contohnya di sini tuh apa aja? Seperti ini berkaitan. Ini siapa Bu? Siapa itu Bu? Bapak Bu. Ini maksudnya persegi. Yang
panjang lingkaran itu seperti apa? Sudah paham? Sudah. Nah, Bu Guru akan memberikan soal ya. Ini Bu Guru akan memberikan soal. Di sini yang nggak masuk 3 berarti jadinya 14 ya. Nanti dibagi 15 ya. 15. Ya 15. Nanti ini Bu Guru bagi 2 kelompok. Ini yang kelompok A, ini yang kelompok B. Iya. Ini yang kelompok B. Ayo dikerjakan, nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan ya. Iya. Ya. Iya deh. Nanti kalau ada yang kesusahan bilang aja ya. Susah semua Bu. Susah Bu. Susah. Bangun data kan udah ada contohnya yang di depan. Lingkaran seperti jam, persegi panjang seperti AC. Persegi seperti apa? Persegi seperti yang di depan ini. Ayo jangan berisik loh. Iya Bu. Bu masa kenapa? Kenapa? Diam ya, Nisa nama-nama. Yani kemana tuh Yani ini? Yani bangun belum? Sudah Bu. Sudah. Berani maju nggak? Enggak. Ayo nanti perwakilan maju ya Yani ya. Ini yang kelompok B udah belum? Sudah. Oke, nanti langsung aja kelompok yang A maju ke depan, kelompok B maju ke depan ya. Ya. Yang kelompok A maju menunjukkan hasil tugasnya kepada teman-teman. Ini namanya apa? Enggak tahu. Ini namanya persegi. Persegi, contohnya samanya Persegi. segitiga sama yang segi Tiga. Ini namanya persegi panjang. Ini Lingkaran. pinter. Ini yang terakhir jajar. Kok trapesium? Astagfirullahaladzim. Ini namanya jajar gendang ya. Yang kelompok B. Yang kelompok B maju ke depan. Oleh apa ini Bu? Tepuk Bu. Ini. Kau belum dijawab Bu. Datar. Ini udah. Nggak lihat apa kamu Ki? Ini nomor 1 mendatar, ini persegi. Terus nomor 2 ini lingkaran. Terus yang ini 4. Terus yang ini oh ini 3. Oke, pinter semuanya. Kita kasih plus sama tepuk ya. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, pinter semuanya. Jadi anak-anak udah tahu semuanya ya tentang bangun datar seperti apa contohnya dan bentuknya ya. Iya. Ya, oke. Jadi semua udah paham, udah pintar-pintar semuanya. Bu Guru akan ngasih tugas buat di rumah PR ya. Mau. Nggak mau Bu. Harus mau. Nanti kalau nggak mau, terus gimana belajarnya? Harus mau ya. Nggak mau. Cuma 5 soal aja ya. Dua. 5 soal. Nanti minggu depan dibahas lagi sama Bu Guru. Oke. Oke Bu. Nah, ada kode. Oke, sudah dapat semuanya ya? Sudah, baik.
Sebelum pembelajarannya diakhiri, dikemas-kemas dulu barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sama semua di bawah. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Bu, kita rawakar Bu semuanya Bu. Iya nggak apa-apa, seperti nggak hilang ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Tak tahu ketua kelas. Ya sudah berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, bersyukurillah. Aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnasari, MPM 235533. Saya akan mengajar kelas 1 materi penjumlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bil khair. Pinter. Ada yang nggak masuk nggak? Siapa yang nggak masuk? Dwi. Ratnasari. Dwi Ratnasari Bu. Kemana? Mancing ya Bu. Mancing. Sama Vivi. Oh. Kok Bu mancing kok Enggak boleh. Ya kita belum berdoa biar lancar belajarnya. Oh iya. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Kita akan belajar tentang penjumlahan. Kemarin kan sudah belajar mengenai bilangan 1 sampai 10. Sekarang kita akan belajar penjumlahan. Penjumlahan itu dua kelompok yang digabungkan menjadi satu. Nah, ini namanya penjumlahan. Saya contohkan ya. Yang perempuan coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terus yang cowok berhitung 1. ya, kita. Jadi artinya berapa? Siapa yang tahu? 15. Terus ibu contohkan lagi. Ya, mau Bu. Mau. Jelita. Ayo kerja, mau kerja. Guys Bu Guru. Bu, mau. Ini yang tangan kanan ada berapa ini coba dihitung? 3. Terus yang tangan kiri ada berapa coba dihitung? 1, 2, 3, 4, 5. Mana ini 4? Jadi berapa? Coba jadi berapa? Coba hitung semua, jadinya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Bu mau. Mau nanti ya. Terus ini ibu mempunyai kincir penjumlahan. Siapa yang mau maju? Saya Bu. Saya dapat anggur. Oke. Satu. Saya ngerjain Bu. Bu anggur 3. Aku 5. Jadi putus itu. Jom. 6 tambah 40. 10 pintar. Oke.
Berapa? Bu, aku baru jawab sana ada berapa? Berapa? 10 pinter. Tapi jiran tuh. Aku mau berapa? Enam tambah 4 berapa? Dihitung dulu. Dihitung dulu. Hitung dulu dan cerita. Loh, enam tambah 4 10. Anggotanya tinggal 4. Ya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Bu. Aku. Udah kan sekarang kan? Sekarang ibu lagi menjadi 2 kelompok, yang sini kelompok anggur, yang sini kelompok apel ya. Ini. Udah selesai? Udah, Bu. Ayo kelompok anggur maju. Ayo. Enggak, aku tembak kan kok. Udah, Mak, Bu. Ayo kelompok apel. Apalnya mana, Bu? Ayo Bu. Apelnya nanti di. Tuh aku kok nggak ada. Ya Allah, kok berarti enggak? Enggak. Ya nanti dikalian. Ambil berarti ya nih. Udah cikung. Yang mana, Bu? Yang ini. Ini 3 ditambah 2. Sebenarnya berapa teman-teman? 4 tambah 4 sama dengan 8. 6 tambah 1 sama dengan 7. 0 tambah 9 sama dengan 9. Pintar. Terus kelompok apel? Ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nomor 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, kita tepuk kasih W dulu ya. Partini. Ya, Kartini ya. Tepuk Kartini. Yo. Kasih. Kasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Lisa sing duwe. Ada tas. Di mana? Bosen ya, kita ice breaking dulu ya. Iya Bu. Ice breakingnya benar di tangan, salah di mulut. Perhatikan anak-anak. Iya Bu. Iya Bu. Ice breakingnya benar di tangan, salah di mulut. 1 tambah 1. 2. 3. Betul. Lagi. 3 tambah 3. 5. Enggak 5. Oke. Udah paham? Paham. 6 tambah 1. 7. Ya, mau nyanyi sini, maju sini, nyanyi. Oke. Lagi Bu. Lagi apa? Oke, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini ya, anak-anak. Untuk PR-nya nanti kalian menyebutkan benda di dalam rumah yang di kamar mandi dan di ruang tamu.
Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dari Bapak sama kita 6 akan mengajar kelas 3 mata pelajaran IPAS wujud benda dan perubahannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian? Lemas? Sudah Ya, ini pembelajaran terakhir. Ibu harap kalian bisa semangat mengikuti pelajaran ini karena ini habis ini kita pulang. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Masuk semua ya hari ini? Ya. Ya, kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahannya. Nah, wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya apa? Benda padat. Meja, apalagi? Kacamata, kursi, gitu. Terus selanjutnya benda cair. Benda cair memiliki volume tetap, tapi bentuknya mengikuti wadahnya. Contohnya air. Terus minyak, oli, kayak gitu. Lanjut, gas. Benda gas tidak punya bentuk dan volume tetap. Gas itu contohnya ada asap, terus ada udara, gitu. Nah, ini peristiwa perubahan wujud benda ya. Ini ada yang pertama mencair. Mencair itu terjadi saat benda padat dipanaskan hingga meleleh. Itu namanya mencair. Lalu ada membeku. Membeku itu benda cair yang didiamkan atau didinginkan sehingga membeku. Itu namanya membeku. Terus ada menguap. Menguap itu terjadi saat benda cair mendapatkan panas dan berubah jadi gas. Lalu ada mengembun. Mengembun terjadi saat gas mendingin dan menjadi cair. Lalu ada menyublim. Menyublim terjadi saat benda padat langsung berubah menjadi gas tanpa jadi cair dulu. Ya, ini ibu punya contoh-contoh benda. Kira-kira benda-benda ini bisa digolongkan menjadi benda apa aja? Kan tadi jenisnya kan ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, ini apa? Kardus. Sisir. Sisir itu termasuk benda apa? Padat. Ini. Terus ini apa? Madu. Cair. Terus ini minyak termasuk benda air. Terus ini apa? Asap. Pabrik. Termasuk gas. Ini kunci termasuk benda padat. Terus ini gambarnya apa? Bebek lagi kentut. Kayak jelita lagi kentut tadi. Itu termasuk apa? Gas. Ya. Gasnya cerita bau. Untuk tadi yang dipelajari anak-anak mengembun tadi apa? Mengembun adalah proses cair menjadi gas. Ya. Cair menjadi gas. Lalu ada menguap. Menguap apa? Menguap benda apa menjadi apa? Menguap cair ke gas. Gas ini mengembun itu gas jadi cair ya, maaf. Gas jadi
Cair. Kalau menguap itu cair menjadi gas. Lalu ada apa lagi? Mengkristal. Cair menjadi padat. Cair menjadi padat. Gas menjadi padat. Gurunya mumet ini. Jam rawan. Ngomongan kan besok. Nomor 4 menyublim apa? Padat menjadi gas. Padat menjadi gas. ya. Mencair. Padat Menjadi menjadi cair. Terus apa? Membeku. Membeku. Cair Menjadi padat. menjadi padat. Ya. Sebelum itu ibu mau breaking dulu sama kalian. Nanti untuk siapa yang salah, nanti maju buat nempelin ini ya. Iya. Ya. Ya bisa berdiri. Ayo semangat terakhir. Habis ini kita pulang. Bayar nana dan ceria. Jadi ice breakingnya atau gamenya itu ibu berkata. Jadi kalau ibu bilang ibu berkata itu kalian lakukan. Tapi kalau nggak ada ibu berkatanya itu nggak kalian lakukan. Mudah. Ibu berkata pegang kepala, pegang telinga. Ibu berkata pegang mata, pegang mata. Ibu berkata pegang mulut, pegang kaki. Kita. Ya bisa satu. Satu. Tepuk dua. Urut ya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu udah ada. Ini saya salah jelaskan. Iya yang. Kalian sudah tidak fokus ya. Iku loh nih sudah bisa jadinya jadi cair ini mau beku ini cair sudah bisa cair menjadi terakhir apa sih udah selanjutnya ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok mengerjakan LKPD jadi bisa dikerjakan bisa dikerjakan sudah ada yang dibingungin enggak bisa perwakilan dari kelompok boleh maju mempresentasikan yuk ya dari kelompok 1 Toto juga padat. Yang pertama meja, kedua mobil, ketiga jam. Benda cair ada susu, air hujan. Terakhir ada benda gas, asap, uap air, asap rokok. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 2 yang ini cair menjadi padat yaitu membeku. Terus cair menjadi uap, padat menjadi gas, menyublim, gas menjadi cair, mengembus, padat menjadi cair mencair. Dikasih apa? Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren.
Selanjutnya, untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah perubahan wujud terjadi karena pengaruh panas atau dingin. Dengan memahami proses ini, kita bisa tahu bagaimana air, es, dan uap saling berkaitan di alam. Ya, Ibu untuk mengakhiri pelajaran, Ibu berikan kalian pekerjaan rumah bisa dikerjakan. Iya, di rumah ya. Iya, Bu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Di sini kita nyanyi sayonara bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.